Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Midiana. Saya siswa PPPJ Angkatan 79 Gelombang 2 kelas 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi terkait apa yang dimaksud dengan sexual grooming. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu kan apa yang dimaksud dengan sexual grooming? Sexual grooming adalah fenomena baru yang memang baru berkembang sebagai salah satu modus operandi untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Teman-teman kayaknya harus lihat deh liputan yang satu ini. Tapi nyaman kok sama anak usia beda 20 tahunnya. Kayaknya lebih sabar ngadepin aku yang lebih dominan. Sama dia, walaupun usia dia masih kecil, tapi gue kayak pacaran sama orang dewasa kok. Nah, dengan adanya berita-berita tersebut dan juga fakta-fakta yang ada, menandakan bahwa sexual grooming memang berkembang di dalam masyarakat pada saat ini. Lalu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sexual grooming? Jadi sexual grooming itu adalah suatu situasi yang dibuat oleh pelaku, di mana pelaku ini untuk memanfaatkan si anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual, membuat anak, memanipulasi anak seakan-akan anak itu mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa sexual grooming adalah suatu situasi yang dibuat oleh pelaku, di mana pelaku memanipulasi anak untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual sehingga anak mempunyai kehendak yang sama. Lalu apa akibatnya bagi anak yang terkena sexual grooming? Sexual grooming itu bisa dengan melakukan tipu muslihat, berbohong, atau memanipulasi anak sehingga mencuci otak anak dengan cara memberikan keyakinan terhadap anak bahwa apa yang dilakukan terkait kekerasan seksual tersebut adalah hal yang benar, sehingga anak mempunyai kehendak yang sama dan kemudian anak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang benar untuk dilakukan. Dampaknya anak akan merasa bahwa perbuatan seksual tersebut dilakukan adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Yang kedua, anak membenarkan perbuatan tersebut sehingga menjadi habit atau kebiasaan anak untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Padahal sejatinya hal tersebut bukanlah hal yang bagus untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah membentuk mental anak yang tadinya anak tidak mengetahui terkait kekerasan seksual tersebut, tidak mengetahui perbuatan seksual tersebut, tetapi mengetahui perbuatan seksual tersebut dengan cara yang tidak baik. Lalu bagaimana nih preventif atau bagaimana kita menghindari menjadi korban sexual grooming atau melindungi anak-anak yang ada di lingkungan kita supaya terhindar dari sexual grooming? Caranya adalah yang pertama, edukasi dini terkait pendidikan seksual terhadap anak. Ini sangatlah penting untuk menumbuhkan bagaimana perspektif anak terkait pendidikan seksual sedari dini. Kemudian yang kedua adalah tidak tabu untuk membicarakan terkait hal-hal seksual terhadap anak. Itu menjadi pembicaraan dua arah bagaimana anak secara keingintahuan ingin mencari tahu terkait hal-hal yang berbau seksual. Ketiga adalah mengontrol anak di dalam penggunaan media sosial, karena biasanya sexual grooming ini juga merambah kepada hal-hal yang online grooming atau bersifat online di media sosial. Cukup sekian bagi saya, dimana kesimpulannya adalah sexual grooming biasa dilakukan kepada pelaku di mana membuat situasi nyaman terhadap anak dan memanipulasi anak supaya mempunyai kehendak yang sama. Semoga kita semua bisa melindungi lingkungan kita dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya melindungi dari perbuatan sexual grooming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.